Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Enggak tidur kan kamu? Enggak, Oke. Lause, sebenarnya hari Minggu ya ini. kenapa lo? Hari Minggu, tapi majikan kamu dari tadi malam kan nelpon saya. Iya, Saya anginnya kenceng, denger nggak? iya dengar. Heeh. Jadi tadi malam majikan kamu tuh nelpon saya, ya. Suruh ngasih tahu karena yang tak sore siangnya yang kamu tak teleponi itu kurang lengkap. Jadi Iya. ada masalah yang belum saya sampaikan ke kamu. Iya, Nah, jadi intinya begini. Kamu kan datang di sini tuh udah berapa tahun toh? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kamu Iya. kan adaptasi kamu sama majikan sama pasien kamu tuh nggak ada masalah kan? Enggak ada. Nggak ada. Terus kalau nggak ada, majikan kamu memperlakukan kamu tuh baik nggak? Baik sih, Majik. Majikan baik. Hmm, Terus pasien kamu juga baik. baik. Nah, kamu kan dulu awalnya jaga Akong, terus Akong meninggal, Iya. kamu jadi ganti ama, ya. Iya, Nah, ama ini kan sebenarnya masih nggak begitu merepotkan kamu ya. iya, Nah, terus kamu kerjanya kan banyak nganggurnya. iya. Heeh. Banyak nganggur nih. Sebentar, saya tanya apa, kamu jawab apa, kayak gitu ya. Jadi Iya, biar iya. nggak salah paham. Jadi majikan selama kamu di situ adaptasinya ama memperlakukan makannya kamu itu cukup kan? Ya cukup, nggak cukup sih lo saya. Ya saya cukupin aja orang. Maksudnya makan sama-sama majikan gitu. Iya. Sama-sama. Ya aku cukupin aja lah. Terus ada lagi masalah istirahat, kamu cukup nggak? Istirahat ya cukup. Cukup. Sekarang masalah gaji kamu lancar nggak? Iya lancar, kadang telat 1 hari. Oh, kadang cuma telat 1 hari, nggak apa-apa, masih biasa ya. Iya masih mak. Nah, terus ini masih ingat kan selama kamu datang 2 tahun lebih itu saya datang sama agent kamu berapa kali? Kira-kira? 4 kali. 4 kali. Itu karena sebenarnya kamu menilai majikan kamu sama pasien kamu tuh menurut kamu cerewet enggak? Iya, kadang cerewet, kadang ya cerewet sih. Cerewet. Iya maksudnya kadang cerewet, kadang enggak. Jadi tergantung Iya. ada masalah apa kayak gitu kan? Iya. Nah, sekarang waktu saya datang, waktu apa itu kan karena permasalahan kamu sebenarnya cuma satu tok, saya. Intinya cuma 2 masalah. Satu, kamu kira-kira apa? Coba kamu jawab sendiri ke saya. Iya, bahasa. Bahasa. Itu. Udah, titik. Terus yang kedua masalah apa? Waktu itu lalai jaga pasien. Bukan permasalahan itu. Yang lalai itu saya anggap. Kira-kira apa? Salah satu yang mungkin kamu sering dikomplain itu karena apa? Selain bahasa. Kurang isi inisiatif. Ya. Jadi dari permasalahan semuanya kamu selama di situ itu cuma 2 pokok masalahnya. 1, bahasa kamu, kedua, inisiatif kamu. Kalau bahasa kamu nggak bisa, sebenarnya majikan juga nggak terlalu menuntut. Tapi kamu bisa menutupi kerajinan kamu. Jadi kamu rajin, kamu inisiatif. Tapi ini dua-duanya kamu nggak dapet. Jadi selama di situ tuh prestasi kamu tuh nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Jadi majikan itu kenapa sih cerewet, terlalu menuntut? Karena sudah tahu kan, kita itu ke Taiwan mau keluar negeri kan kerja cari duit, ya kan? Nah, kalau kita kan digaji setiap bulan. Lah, gimana majikan nggak menuntut yang seperti ini? Karena dia udah merasa mengeluarkan gaji kamu setiap bulan rutin, ya toh, dikruskan kan banyak. Saya nggak usah ngomong berapa juta, kan kamu tahu sendiri. Kamu setiap bulan tuh kirim berapa juta, kan kamu yang tahu, ya kan? Iya. Nah masalah ini oke, udah selesai, ya kan? Nah,
ini sudah terbiasa dari saya komplain, majikan komplain, sampai kita datang, agensi datang 4 kali, itu permasalahannya sama. Satu bahasa, kedua inisiatif. Kenapa? Sampai sekarang kamu masih sama, tidak ada maaf, tidak ada perkembangan sama sekali sampai sekarang gitu loh. Jadi gini loh, jadi kan saya kan beres-beres, kan nenek kan nggak tahu, jadinya ya itu. Oke, itu kalau masalah beres-beresnya kamu bangun tidur, amannya masih tidur, jadi mungkin mereka nggak tahu kamu tuh ngerjain apa. Itu saya bisa maklumi. Makanya saya, terus yang kedua, masalah bahasa kamu. Gimana, kenapa kok kamu tidak ada perkembangan bahasa? Prestasi kamu bahasa itu kok nggak ada perkembangan, kenapa? Padahal udah 2 tahun lebih gitu loh. Coba kamu dijawab pertanyaan saya. Permasalahannya apa? Saya tuh berusaha loh, saya pengen bisa gitu, bisa ngomong kayak orang lain, bisa, pengen bisa, cuman gimana sih ya, saya tuh apa sih, nggak bisa gitu. Susah juga. Susah juga loh, saya tuh nggak bisa ngomong tuh susah juga. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, sayanya juga ya, saya juga nyesel gitu. Saya berusaha, pengen banget, pengen bisa ngomong kayak orang lain, pengen. Saya juga semakin saya berusaha, saya tuh kayak orang bingung tuh loh, gimana. Susah ya bahasa itu? Iya. Menurut kamu susah? Iya, kayak gitu susah. Oke, jadi ini karena permasalahan kamu, ini masalah yang kamu hadapi. Menurut kamu memang ini susah ya, kamu dalam berbahasa Mandarin. Oke, jadi saya tahu ya toh. Jadi memang kemampuan seseorang kan memang beda-beda. Walaupun kamu nggak bisa bahasa, walaupun kamu udah berusaha pengen ngomong, ya toh, itu tetap kamu nggak bisa. Ya, itu dari kamu sendiri. Nah, sekarang saya kasih masukan sedikit ya masalah bahasa kamu. Itu kalau kamu mau, karena gini, majikan kamu sama ama kamu tuh gini, udah menganggap kamu seperti keluarga sendiri, tapi ternyata kamu tidak menganggap mereka itu seperti keluarga sendiri. Jadi permasalahannya ada di sini, kamu tuh menjaga jarak. Karena kamu nggak bisa bahasa, otomatis kamu nggak berusaha komunikasi sama mereka. Lah karena apa? Di situ tahulah kamu, satu, takut. Yang kedua, takut salah. Iya toh? Yang ketiga, sifat karakter kamu tuh orangnya pendiam. Nah, sak diam-diamnya orang, iya toh, sak diam-diamnya kalian, sebenarnya kalau kalian mau berusaha, walaupun salah, walaupun nanti di gimana ya, nggak bener ya, kamu tetap seharusnya bicara, komunikasi. Karena majikan dan ama, kenapa sekarang nggak usah bilang majikan saya rasa nggak 24 jam sama kamu. Jadi kalau majikan nuduh kamu yang enggak, saya nggak terima kayak gitu. Tapi sekarang udah ketahuan amanya memperlakukan kamu akhir-akhir ini gimana, kan kamu merasakan. Jadi begini, karena dia, kenapa kok sampai kamu malam majikan bilang kamu nggak pernah nemenin dia duduk di sampingnya lihat TV. Dan amanya merasa begini, karena kamu tuh orangnya pendiam. Kalau nggak ditanya, kamu tuh nggak mau ngomong. Kalau ditanya memang kamu mau jawab, tapi kalau nggak ditanya kamu nggak mau ngomong. Padahal ama itu orangnya suka bercanda, suka ngobrol, suka apa, asalkan yang musuhnya ya, yang dihadapi itu ya bisa menjawab, maksudnya omongan dia kayak gitu, sebenarnya gampang. Tapi karena sifat kamu itu pendiam, nggak suka banyak ngomong, iya toh, kan kayak gitu karakter kamu, bener nggak? Ya, bener kan? Nah, itu sudah bisa ditebak. Yang kedua, kamu mau ngomong, mau apa itu takut. Sebenarnya sediam-diamnya orang, kalau kamu mau ngomong, mau buka mulutnya itu, Mbak, ya, itu bisa. Pasti bisa. Karena bahasa Mandarin itu, kamu kan di rumah majikan. Setiap hari yang kamu hadapi pekerjaan yang itu, setiap hari yang kamu hadapi omongan yang itu. Nggak mungkin kamu nggak bisa. Paling ya, kalau pagi bangun tidur tuh kamu menyapa pasien kamu? Cawan. Ya, menyapa enggak?
kadang enggak sih, kadang udah kan udah di kamar mandi akunya di. Nah, kayak gini kesalahan kamu tuh kayak gini. Dari hal yang kecil sebenarnya anginnya kenceng banget sih. Dari hal yang kecil ya, dari hal yang kecil tuh sebenarnya apa ya? Kalau kamu terbiasa, itu majikan akan terharu loh. Jadi dari hal yang kecil ini, makanya harus diperhatikan. Kamu bangun tidur itu menyapa ama, kamu lihat ama atau lihat majikan kamu itu biasakan. Ama caoan, lapan caoan, apa take, apa sensen, caoan, kayak gitu. Jadi dari hal yang kecil ini kalau terbiasa kamu bisa. Nek nggak percaya, coba kamu praktekin mulai besok. Ntar malam aja, sebentar. Saya masih ngomong, sebentar. Halo, sebentar saya masih ngomong. Jadi kalau pagi ini kan hari ini pagi mungkin wis terlambat. Ntar malam misalnya. Ama, 我要休息睡觉。要不要帮忙什么? Kalau ama kamu, artinya tahu nggak itu? Ama. Saya mau 我要休息睡觉。 Ama mau apa? 对，要不要帮忙? 要不要帮忙? Apa itu artinya? Mau nggak? Mau apa? 不是，帮忙。 2 tahun loh, kamu nggak ngerti pangmang? Mau pengen dibantu apa? Tuh, jadi ama, 我要休息. Ya, jadi ngomong kayak gitu. Ama, 需要帮忙什么? Mau dibantu apa? Jadi kan contohnya kalau ama pang wo na sui, pang wo na yao, pang wo什么 kuanteng, apa-apa kayak gitu. Jadi ama kalau kamu ngomong kan dia mau ngomong karena kamu nggak pernah komunikasi, jadi kamu nggak ngerti mbak ya. Ini contoh satu, ini masalah yang kecil, contoh hal yang kecil yang harus kamu kerjakan setiap hari biar terbiasa ya. Pagi bangun tidur ya caoan, malam mau tidur tuh wanan kayak gitu. Itu hal-hal yang kecil. Nah setiap harinya gimana supaya ama kamu nggak masih bisa ngambil sendiri apa-apa, tapi dari kita sendiri karena kamu tuh menjaga dia. Ama kan masih bisa ngapa-ngapain sendiri, tapi karena kamu jaga dia, setidaknya ada kalimat. Ama, ya puya he shui. Ama, ya puya qi xi zao. Ya puya an mo. Ya puya ci bingkan. Ama ci yao le me. Ama setiap hari ada makan obat nggak? Ada, kalau pagi jam 8. Itu kalau jam 8. Itu kan ama masih nyiapin sendiri kan? Iya, cuman aku ngingetin doang. Nah, makanya kamu ngingetin, ama yao ci yao, 现在8点, 9点, 10点, kayak gitu. Jadi itu biar terbiasa saya. Iya lah, Sa. Ini hal yang kecil, yang mudah. Anak kecil aja bisa loh. Kamu di sini udah 2 tahun. Tiap bulan terima gaji segitu banyaknya. Nggak mungkin lah. Enak-enak majikan nggak mungkin nggak nuntut ya. Pasti menuntut masalah ini. Terus kalau malam kenapa kamu tuh selalu disuruh ama istirahat tidur? Karena ada orang yang nemenin dia. Contohnya kamu nemenin dia, 1 orang nemenin dia, tapi kamu nggak pernah komunikasi sama ama. Kamu setidaknya lihat TV boleh tanya, ama, 那个是什么? Ama, 这个好看吗? Kayak gitu belajar. 1 kata, 2 kata tuh dirangkek, nanti lama-lama bisa. Ama kan selalu ngomong, kamu lihat TV ya, TV-nya ama Mandarin apa bahasa Thai? Hokkien. Nah, dari mau bicara bahasa apapun ya, kalau terbiasa itu bisa. Contohnya anak kecil yang dirawat sama PMI ya, yang dirawat sama mbak-mbak TKI juga, itu diajari ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Indonesia itu 5 menit, 10 menit hafal loh saya. Makan, ya toh? Padahal bahasa kita tuh susah, mau ngomong xie aja terima kasih. Panjang banget itu, terima kasih. Tapi orang Taiwan diajari bisa ngerti kayak gitu loh. Bukan masalah kita itu IQ atau apa ya, kemampuan kita minim atau nggak bisa, bukan. Jadi kita terbiasa, lama-lama juga bisa. Kalau semuanya melihat dari kecerdasan kita, kemampuan kita, semua orang, mbak-mbak yang di luar sana nggak bisa bahasa semua dong. Nyatanya mereka lancar semua karena terbiasa. Jaga orang tua itu mulutnya harus manis loh, say. 嘴巴要甜, majikan tuh semuanya minta 嘴巴要甜一点. Jadi mulutnya kita tuh harus bisa manis. Karena apa? Rayuan-rayuan kita itu bisa meluluhkan pasien kamu. Contohnya,
kalau kamu perhatian dari ininya, ama caoan, ama ya punya hesue, ama ya punya pang nih amo, dari rayuan-rayuan kecil ini ama luluh, akong tuh luluh, karena dari perhatian kita. Ngerti? Anaknya setiap hari kerja seharian, nggak ada yang merhatiin pasien-pasien. Jadi yang merhatiin kita. Makanya majikan tuh ngomong ke kita, cuy paya deni dian. Jadi mulutnya kita tuh harus manis, harus bisa merayu, ya. Ya, seperti itu masalah bahasa kamu. Tolonglah, ya. Kalau orang lain ya yang seperti kamu yang nggak sama sekali komunikasi 6 tahun, 3 tahun, 10 tahun rasa bahasa ya banyak. Tapi majikan itu ada yang nuntut, ada enggak. Tapi majikan kamu memang menuntut ya wajar dong. Karena dari kamunya sendiri gitu loh ya. Iya. Majikan mau baik juga dari kita sendiri dulu. Jangan kita udah majikan kayak gitu, kitanya nggak ada perkembangan, nggak ada prestasi apa. Ya sudah setiap hari minta tolong saya suruh ngomongin kamu apa-apa. Sekarang kamu malu kan? Sungkan kan sama saya? Iya. Enggak. Hah? Enggak, Ustaz. Dulunya kenapa nggak pernah telepon saya? Kalau nggak saya telepon kan nggak mau. Terus barusan tak SMS ya, maaf loh, saya selalu ngerepotin kamu. Berarti kan kamu selama ini juga malu. Karena merasa kamu ngerepotin saya. Tuh. Karena maksudnya sering dapat komplain. Nah, gitu, makanya, kenapa kok selalu dikomplain? Ya dari kita sendiri. Sampean kalau bisa perhatian sama ama, ya toh, itu ama nggak mau ditemenin tuh ya percuma. Kamu nemenin dia, kamunya dia mainan HP, nggak pernah ngobrol, ya toh. Ya udah biarin kamu istirahat aja kayak gitu. Bukan masalah ama makan pingkan terus kamu diusir suruh pergi, bukan. Ternyata sebenarnya jawabannya cuman itu. Seakan-akan kamu tuh diam. Kalau nggak ditanya, kamu tuh nggak ngomong. Jangan kayak gitu, ya. Iya. Nah, ceritalah sama keluarga kamu, sama ama. Ama, 我的小孩想我. Ama, jadi keluarga kamu boleh diceritain. Ama, 我在台湾很久，2年哦，很快哈。Bahasa-bahasa itu kamu belajar buku kan? Nah, disusun, terus ama kamu spesial loh. Pernah kerja di Indonesia ikut akong itu bertahun-tahun, sedikit tidak ngerti bahasa Indonesia. Ada nggak? Ada. Tuh ya. Ada kan ngomong bahasa Indonesia? Iya. Nah, dari sini masa kamu merasa nggak enak? Nggak mungkin. Enak loh kamu ikut ama ini. Kamu cuma 2 pasien, 3 sama majikan, malam doang baru pulang. Majikan kamu yang gaji kamu nggak pernah maksudnya nggak pernah nuntut gimana kecuali yaitu bahasa kamu sama inisiatifnya kamu. Nah, barusan kenapa lo kok minta difotoin kulkas kamu sama kamar mandi? Karena kamu banyak waktu nganggurnya. Ama tidur siang, ama pagi bangun tidur jam 9, jam 10 ya kan. Pagi berarti kamu jam 7 sampai jam 9 kan nyapu ngepel cuma sebentar kan, di apartemen tuh kan kecil. Terus nyuci kamar mandi, ya toh, beresi apa. Lah nanti kalau siang, waktu istirahat ama habis makan siang jam 1, jam 2, kok tidur sampai jam 5 berarti kan nganggur. Jam 4 jam banyak nganggurnya kamu. Tidurnya kamu ya 1 jam aja atau 1 jam setengah, nggak apa-apa. Sebenarnya majikan juga nggak ngelarang kamu tidur, maksudnya ama di kamar sendiri, kamu di kamar sendiri mau tidur berapa jam. Tapi kita kan ikut orang, perasaannya juga dipakai ya. Iya. Kenapa tak suruh motoin kulkas? Karena kata majikan, kulkas kalau nggak dibersihin, kalau nggak disuruh katanya nggak dibersihin. Kenapa tak suruh motoin kamar mandi yang buat tempat sampo-sampo? Jadi kamar mandi itu kan kalau ada rak-raknya sampo sabun, itu kalau mau dicuci diangkat. Habis diangkat tuh disabun, habis disabun disiram, habis disiram sabunnya tadi disirami, dilap kering, dikembaliin, jadi nggak jamuran, nggak item-item kayak gitu. Jadi bukan yang dibersihkan tuh cuman yang kelihatan, bukan, yang nggak kelihatan tuh juga harus dibersihkan, paham? Iya. Nah kayak gitu, sama aja dianggap kayak rumah kamu sendiri kayak gitu loh. Makanya kamu yang akrab biar majikan itu menganggap kamu tulus. Karena kamu nggak akrab sama dia, jadi seakan-akan kamu tuh orang lain, ya. Ada jaga jarak. Nggak boleh. Orang-orang di sini banyak PMI ya, banyak teman-teman tuh di sini ya, akrab loh sama ama, sama majikan tuh kayak berteman, kayak apa kayak gitu. Ya. Iya, emang sih. Nah, lah dari sininya, dari kamunya yang harus kamu bisa membangun ya.
Dari kamunya biasakan. Jadi kamu kalau ngiri sama orang lain, kamu juga, oh aku akan berusaha bisa. Gimana amaku deket sama saya? Ya kamu harus komunikasi. Terus majikan kalau telepon kamu itu katanya, kamu ditelepon, kamu dipanggilnya anti ya? Iya. Anti, ama zai zuo seme? Kamu cuma jawab 1 kata 2 kata. Ama xi zao. Selain itu, ama zai zuo seme? Ama xi kan dianshi. Ama zai zuo seme? Ama qi xiu xi sui jiao. Selain itu nggak ada jawaban lain. Jadi kamu boleh menanyakan, majikan kan si Xiaocie kan tanya kayak gitu kondisi ama. Kamu boleh lo nanya kembali. Xiaocie, 你吃饱了吗？小姐有什么事找阿嬷吗？等一下如果阿嬷好了，我会请阿嬷打电话给你。Kamu bisa nyambung kayak gitu. Banyak, bisa akrab sama majikan, ya? Iya. Bukan kok kamu ditanya amanya sedang apa, kamu jawab mandi. Amanya apa? Tapien. Ama apa? Nio. Ama zuo seme? Xi zao, sui jiao. Ya, kamu gimana perkembangan ngertinya bahasa gimana kalau nggak dari sini, say? Ya? Iya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini. Ini jangan menganggap majikan bawel lo ya. Ini masukan buat kamu. Nek kamu bisa bahasa, ya toh, semuanya seneng. Nggak kok nyuruh kita berkomunikasi sama kamu terus sampai kita 5 kali datang. Ya kalau bisa jangan. Bukannya kok kita saya nggak mau datang, nggak mau itu kan urusan agensi, dibayar uang servis apa, bukan. Kamu sendiri kan merasa nggak enak toh kalau kita datang. Iya, saya telepon gini aja tadi ngomongnya, aduh Lose, saya nggak enak ngerepotin Lose terus. Nah iya makanya udah kayak gitu ya berusaha yang harus bisa ya. Dari yang kecil-kecil dulu, dari sapaan, dari kebiasaan yang kecil. Wis toh, kamu nek akrab, nek kamu bisa komunikasi akrab, ama itu bisa deket sama kamu, majikan itu bisa deket sama kamu. Majikan tuh walaupun kaya ya toh, dia sebenarnya enggak ya, menghormati lah sama PMI-nya tuh, menghormati kok. Pasti dia kalau kamu nggak menyapa, kamu lagi nyapu nggak ngelihatin dia bangun, pasti panggil anti caoan. Itu kalau kamu biasakan. Kalau saya biasakan, saya ketemu siapa aja caoan. Saya bangun tidur tuh mata saya belum melek, kalau ada PMI di mes itu Lose caoan, kayak gitu kok. Mereka terbiasa dari kata-kata kayak gini, ya. Coba diterapkan ya. Iya. Terus masalah kulkas sama kamar mandi tadi ya itu. Kalau menurut saya itu udah bersih ya toh. Jadi kamu kalau itu tinggal diteliti aja. Cari waktu, cari kesempatan di mana kamu ada waktu, cari kesibukan ya. Jangan kamu nongkrong terus di kamar ya. Iya. Orang Taiwan nggak suka loh kita tuh ngebleng apa bahasanya ya. Maksudnya terlalu banyak di kamar itu majikan nggak suka. Ya. Ya akunya juga bingung loh. Kamu duduk di kamar, di ruang tamu. Ruang makan. Ama kalau lihat TV, kamu duduk di ruang makan. Enggak, duduk bareng juga mau. Duduk di sampingnya nggak apa-apa. Kalau kamu misalnya disuruh masuk ke kamar, kamu duduk aja di ruang tamu. Bukan ruang makan. Yang sering kamu duduk itu loh, ya. Yang dulu kamu baca-baca buku. Duduk di situ. Jadi kalau amanya udah mau selesai nonton TV, dimatiin, ama mau berdiri, mau kencing, mau tidur ke kamar tidur, kamu tahu. Jadi ama kalau misalnya, ini cuma misalnya ama jatuh, enggak sampai terlambat. Nanti kalau kamu di kamar, ama jatuh duluan, ya udah cedera duluan. Kamu nggak tahu. Kalau ditanya kan kamu, wo bu zhi dao, na ni jia na li, wo zai fang jian. Berarti kan salah lagi ini. Ya toh? Yes. Jadi kamu pantau ama, walaupun kamu disuruh ke kamar, kalau ama belum tidur kan paling lambat jam 11 toh, ya toh? Iya. Nah, jam 11 jam 11 itu masih sore loh. Nah, masih sore. Kamu siang kan bisa tidur siang. Dari jam selesai makan jam 1 sampai jam 4, jam 5 boleh tidur kamu, ya? Enggak apa-apa sih, aku nemenin juga. Nah iya, makanya kamu nemenin di ruang tamu. Kalau dia nggak mau kamu di sampingnya, duduk di sebelahnya yang deket sama dia, kamu duduk di ruang makan. Ngerti? Di meja kursi makan itu loh ya. Iya. Waktu kayak kamu waktu nemenin Akong itu loh ya. Iya. Oke, dah itu aja ya. Selamat berjuang ya. Kesini. Enggak, corona. Makanya lewat telepon aja ya.
Makasih ya Losa. Ya, semangat ya. Iya Losa. Oke, sisi, bye bye. Bye bye. Oke teman-teman, itu tadi masukan buat anak saya ya. Jadi selama datang itu karakter anaknya itu nggak punya banyak ngomong dan sama sekali nggak ngerti bahasa, tidak ada perubahan ya, udah 2 tahun lebih. Jadi itu di komplain majikan tuh kita udah datang 4 kali ya. Terus sama masalahnya tuh, satu bahasa, kedua inisiatif ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi teman-teman sebenarnya kalau majikan kita itu kalau baik ya, udah deket, kita dianggap keluarga sendiri memang ya. Jadi kita juga sama-sama menganggap mereka keluarga kita sendiri kayak gitu, dan jadi akrab ya. Jadi itu caranya seperti itu. Lakukan hal-hal yang kecil, biasakan hal-hal yang kecil, menyapa, perhatian ya. Taiwan Kongzuo Zakularan, Cuy Payo Tian ya. Jadi mulutnya kita harus manis sedikit, banyak rayuan-rayuan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat berjuang, selamat bekerja. Semoga jaga mood, berdoa semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Bye bye.